Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum anak soleh-solehah Mindua Bandung Barat. Berjumpa kembali dengan Bu Dewi di mata pelajaran fikih. Materi hari ini adalah tentang sholat Idain. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel Ibu terlebih dahulu ya. Sebelum memulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis ketentuan dan tata cara sholat Idain agar terbentuk pribadi muslim yang bertakwa dan meningkatkan rasa syukur dan persaudaraan sesama muslim dalam moderasi beragama. Submateri kita hari ini adalah pengertian sholat Idain, hukum sholat Idain, tata cara sholat Idain, dan hikmah sholat Idain. Selanjutnya mari kita simak video animasi berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak soleh-solehah tentu sudah tidak asing dengan istilah malam takbiran. Kira-kira kapan kita melaksanakan malam takbiran ya? Iya, betul, pada malam sebelum kita melaksanakan sholat Idain. Apa itu sholat Idain? Sholat Idain adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap setahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Pengertian sholat Idul Fitri. Idul Fitri berasal dari kata Id yang berarti kembali dan fitri berarti berbuka. Jadi Idul Fitri berarti kembali berbuka. Sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah umat Islam menunaikan puasa selama sebulan penuh. Sholat Idul Fitri dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal. Amalan sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah 1. Mandi sebelum sholat Idul Fitri. 2. Memakai wangi-wangian. 3. Memakai pakaian paling bagus dari yang dimiliki. 4. Makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat Id. 5. Melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Id. 6. Mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesainya pelaksanaan sholat Id. Sholat yang kedua yaitu sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha berasal dari kata Id yang artinya kembali dan Adha berarti berkurban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban. Rangkaian sholat Idul Adha biasanya dilanjutkan dengan acara penyembelihan hewan kurban. Kurban yang disembelih bisa berupa kambing, sapi, kerbau, maupun unta.
Penyembelihan hewan kurban ini dapat dilaksanakan selama 4 hari, yaitu tanggal 10 pada hari raya Idul Adha itu sendiri, dan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, atau biasa disebut dengan hari tasyrik. Nah, sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat Idul Adha pada dasarnya hampir sama dengan sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri. Adapun sunnah-sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Adha adalah: 1. Mandi sebelum sholat Idul Adha. 2. Tidak makan dan minum sebelum sholat Id. Berbeda dengan sholat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Adha tidak disunahkan untuk makan dan minum. 3. Memakai wangi-wangian. 4. Melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat sholat Id. 5. Mendengarkan khutbah Idul Adha. 6. Mengumandangkan takbir mulai dari tanggal 10 sampai dengan 14 Zulhijjah. Hukum dan dalil sholat Idain. Sebagian ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat Id. Namun menurut jumhur ulama, sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Adapun dalil sholat Idul Fitri atau sholat Idain adalah dari hadis riwayat Muslim dari Ummu Atiyah. Ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar mengajak serta keluar melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha para gadis, wanita haid, dan wanita yang sedang dipingit. Ketentuan pelaksanaan sholat Idain adalah: sholat Id terdiri dari 2 rakaat. Sholat Id juga sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Sholat Id lebih baik dilaksanakan di masjid jika dapat menampung seluruh jamaah. Nah, sebelum melaksanakan sholat Id juga tidak disunahkan azan dan iqomah, serta sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah sesudahnya. Tata cara pelaksanaan sholat Idain antara lain: yang pertama, niat sholat Id dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram, namun disunahkan melafalkannya. 2. Membaca doa iftitah sebagaimana iftitah sholat fardu. Yang ketiga, takbir 7 kali. Di antara takbir disunahkan membaca tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat, membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Adapun yang lebih utama ialah membaca surat Qaf atau surat Al-A'la. Yang kelima, membaca surah dilanjutkan ruku, i'tidal, dan diteruskan sujud 2 kali seperti dalam sholat wajib hingga selesai rakaat pertama. Yang keenam, pada rakaat kedua sesudah berdiri untuk rakaat kedua membaca takbir 5 kali, dan di antara takbir disunahkan membaca tasbih, kemudian membaca Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surat pendek. Adapun yang lebih utama adalah surat Al-Ghasyiyah. 7. Dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud 2 kali, tahiyat akhir, dan salam. Setelah selesai sholat Id, khotib melaksanakan khutbah 2 kali. Pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali, dan pada khutbah kedua membaca takbir 7 kali. Adapun yang terakhir adalah rukun khutbah sholat Id, sama dengan rukun khutbah sholat Jumat.
Materi yang terakhir adalah tentang hikmah sholat Ngidain. Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu secara sia-sia. Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah pasti memiliki hikmah dan keutamaan tersendiri. Begitupun dengan sholat Ngidain. Adapun hikmah sholat Ngidain secara berjamaah adalah: 1. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memupuk rasa persaudaraan. Dalam menjalankan sholat Ngidain disunahkan secara berjamaah sehingga dapat memupuk rasa persaudaraan sesama muslim. 3. Saling mengenal. Dengan berjamaah kita akan saling mengenal dengan jamaah lain. 4. Untuk menyebarkan syiar Islam terutama sholat. 5. Sebagai wadah untuk belajar tentang agama dari para ulama. 6. Saat yang tepat untuk saling memberi semangat, menasehati antar jamaah dalam kebenaran dan kesabaran. 7. Menjaga persatuan dan kesatuan umat muslim. 8. Menanamkan persamaan derajat. Dalam sholat berjamaah, baik orang kaya maupun orang miskin, orang yang punya jabatan maupun rakyat jelata mempunyai kedudukan yang sama. Yang terakhir, menguatkan tali silaturahmi. Dengan berjamaah, kita bisa bertemu banyak orang dan mengetahui kondisi mereka secara psikologis. Kita akan merasa lebih dekat dengan para jamaah. Hal ini dapat menguatkan kasih sayang kita kepada sesama. Alhamdulillah, pembelajaran kita tentang materi sholat Ngidain telah selesai. Bagaimana anak soleh-solehah? Menarik bukan belajar tentang sholat Ngidain? Jangan lupa tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Dengan cinta hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah. Terima kasih. Wassalamualaikum.